saat di wilayah kekuasaan Yonkou Shanks. Sebagai seorang Yonkou, tentu saja Shanks tidak bisa membiarkan hal tersebut karena nanti akan berpengaruh pada nama besar dan reputasinya. Maka dia pun mencari Bartolomeo dan kini telah berhasil ditemukan. Terjadi pertarungan antara bajak laut Akagami melawan Bartok Club. Jelas itu bukan pertarungan yang sepadan. Shanks dan kawan-kawan jauh lebih unggul sehingga Bartolomeo dan kawan-kawan pun kalah dengan mudah. Setelah Bartolomeo dikalahkan, salah seorang kru Shanks memberikan botol berisi racun kepada Bartolomeo. Bajak laut Akagami meminta Bartolomeo untuk diam-diam membuat Luffy meminum racun itu dalam kurun waktu selama 1 bulan. Jika Bartolomeo sanggup melakukan hal tersebut, maka mungkin dia dijanjikan akan mendapatkan pengampunan dari Shanks. Namun sebagai penggemar berat Luffy, Bartolomeo membuktikan bahwa dia adalah aliansi setia bajak laut topi jerami. Dia tidak akan membuat Luffy minum racun itu. Malah Bartolomeo sendirilah yang langsung meminum racun itu daripada diberikan kepada Luffy. Setelah meminum racun tersebut, Bartolomeo tidak mati karena ternyata itu adalah racun palsu. Bajak laut Akagami tidak benar-benar berniat menghabisi Luffy dengan cara kotor, melainkan Shanks hanya ingin mengetes kesetiaan Bartolomeo kepada Luffy. Kini, dengan melihat apa yang dilakukan oleh Bartolomeo di sana, maka jelas bahwa dia memang sangat setia. Bartolomeo tidak akan pernah mengkhianati Luffy apapun yang terjadi. Bartolomeo pun mencoba untuk melarikan diri dari bajak laut Akagami, tapi sayangnya hal tersebut gagal dilakukan. Ketika kelompok Bartok Club berlayar untuk menjauh, Yasop menembak kapal mereka sehingga kapal itu meledak di lautan. Nasib dari Bartolomeo dan kawan-kawan pun tidak lagi diketahui. Belum diketahui juga bagaimana cara Yasop menembak mereka sampai kapal itu bisa meledak. Entah apakah dia memakai suatu teknik tertentu atau itu hanya tembakan biasa. Tapi yang jelas kemampuan Yasop memang sangat hebat. Tembakan biasanya memiliki akurasi yang bagus dan daya hancur yang luar biasa. Dia membuktikan kualitasnya sebagai salah satu kru inti dalam kelompok bajak laut Akagami. Selain Yasop, para kru inti lain pun pasti memiliki kekuatan yang luar biasa juga. Mereka adalah kelompok yang tidak tertembus sehingga wajar bila banyak pihak termasuk pemerintah dunia menganggap mereka sebagai masalah serius. Bartolomeo benar-benar telah salah langkah dalam membakar bendera bajak laut Akagami. Cepat atau lambat, berita tentang bajak laut Akagami menghancurkan Bartok Club pasti akan tersebar. Cukup penasaran juga akan seperti apa respon dan reaksi Luffy terhadap berita itu. Tentu Eiichiro Oda tidak akan mematikan karakter Bartolomeo semudah itu. Sama seperti Kid juga, dia pasti belum mati setelah dikalahkan oleh Shanks. Dulu, teguran awal dari bajak laut Akagami kepada bajak laut Kid adalah dengan memotong lengan Kid. Nah, Bartolomeo ini juga tidak akan langsung mati, melainkan ada salah satu anggota tubuhnya yang dihilangkan. Sepertinya sama dengan Kid, yang hilang dari Bartolomeo adalah lengannya, entah itu yang kanan atau yang kiri. Namun, meski lengan Bartolomeo hilang satu, dia tetap bisa menggunakan kekuatan buah iblis Bari-Bari Nomi dengan menggunakan satu tangannya, karena pernah diperlihatkan Bartolomeo bisa menggunakan barir hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Ledakan besar di kapal Bartolomeo yang diakibatkan karena tembakan Yasop inilah yang menyebabkan Pulau Hachinosu yang merupakan markas bajak laut Kurohige. Akhirnya sang kapten yaitu Marshal Ditich tiba di tempat itu. Dia sudah pulang usai pertarungan melawan bajak laut Hati di Pulau Wina. Kurohige pun telah mengetahui apa yang terjadi di Pulau Hachinosu. Soal serangan Garp ke sana untuk membebaskan Koby belum lama ini. Di sana Kurohige marah kepada Avalo Pizarro karena membiarkan Koby bisa berhasil lolos. Memang Avalo Pizarro pantas untuk dipersalahkan karena Koby mampu menghancurkan lengan pulaunya sebelum pergi dari sana. Setelah memarahi Avalo Pizarro, Kurohige pun langsung memuji Kuzan karena telah berhasil menangkap Garp di pulau itu. Jadi dari sini menjadi jelas tentang nasib Garp di Pulau Hachinosu. Sang pahlawan angkatan laut itu tidak mati di sana, melainkan hanya ditangkap dan dipenjara saja. Memang lolosnya Koby patut untuk disayangkan, tapi karena sekarang sudah ada Garp, maka harusnya kepergian Koby bukan masalah bagi bajak laut Kurohige. Sebab Garp sang pahlawan angkatan laut tentu jauh bernilai dibanding Koby. Kurohige pasti mulai memikirkan rencana-rencana tentang apa yang akan dia lakukan terhadap Garp. Garp akan dijadikan sebagai alat negosiasi demi memenuhi keinginan Kurohige dalam membuat Hachinosu menjadi negeri yang resmi. Namun tertangkapnya Garp di sana juga akan membawa suatu dampak besar yang tidak disangka-sangka oleh Kurohige. Setelah memperlihatkan kepulangan Kurohige di Pulau Hachinosu, cerita pun menampilkan keadaan 2 hari setelah insiden Egghead. Ada sesuatu yang menarik, misterius, dan juga aneh yang terjadi kepada bajak laut topi jerami. Seperti yang kita tahu, mereka sedang menuju ke Elbaf bersama dengan bajak laut Giant Warrior. Ada 2 kapal yang berlayar bersama, yakni kapal milik raksasa dan juga kapal Tosansani. Namun, entah bagaimana, kapal Tosansani tiba-tiba menghilang. Ketika kapal itu hilang, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper sedang berada di sana. Dengan begitu, maka mereka berenam pun ikut menghilang juga. Sedangkan Robin, Franky, Brook, dan Jinbei berada di kapal raksasa bersama dengan Bonnie, Lilith, dan bajak laut Giant Warrior. Di sana, mereka semua sedang dalam keadaan shock. Mungkin mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi dalam cerita, kita melihat bajak laut topi jerami terpisah sebelum masuk ke pulau selanjutnya. Hal ini memang sering terjadi ketika cerita memasuki arc baru. Di Pulau Sabaudi, mereka juga sempat terpisah-pisah, lalu berkumpul kembali 2 tahun kemudian. Mereka juga pernah terpisah menjadi 2 kelompok saat di Pulau Dressrosa, dan semuanya berkumpul lagi
kembali di Pulau Zou, kecuali Sanji karena dia dibawa ke Whole Cake Island. Di Pulau Zou, mereka pun terpisah kembali karena sebagian ikut Luffy menjemput Sanji dan sebagian lain langsung ke Wano Kuni. Kali ini, dalam perjalanan menuju Elbaf, lagi-lagi mereka pun terpisah. Hanya saja dulu alasan mereka terpisah itu sudah jelas, tapi sekarang alasannya sangat misterius karena kapal Tosan Sunny dan 6 orang di dalamnya entah menghilang. Di akhir chapter, Nami sebagai salah satu kru yang ikut menghilang di kapal itu diperlihatkan. Dia terbangun di suatu ruangan yang asing dan misterius. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa menghilangnya Nami, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, dan Chopper itu karena ulah dari seseorang atau dari suatu pihak tertentu. Siapa yang melakukan itu dan apa tujuannya masih belum diketahui. Namun ada 2 orang yang berkemungkinan menjadi dalang di balik itu. Kemungkinan pertama, pria dengan bekas luka bakar. Pria itu sangat misterius karena menurut rumor dia memiliki kapal hitam dan bisa menciptakan pusaran air untuk menenggelamkan musuh-musuhnya. Bisa jadi dialah pelaku yang membuat sebagian kru bajak laut topi jerami tiba-tiba menghilang. Nami yang terbangun di ruangan misterius mungkin berada di kapal hitam milik pria tersebut. Memisahkan antara 2 kapal yang sedang berlayar bersama memang keahlian dari pria dengan bekas luka bakar. Karena dengan kemampuan menciptakan pusaran air di lautan, dia bisa melakukan apapun kepada para kapal yang sedang berlayar. Kemungkinan kedua, pelakunya adalah seseorang dari Elbaf. Mungkin saja ada raksasa yang tidak senang ketika mengetahui bahwa bajak laut topi jerami akan dijemput oleh Dory dan Brogy, sehingga dia telah bersiaga dengan kapalnya di lautan dekat Elbaf untuk melakukan aksinya secara tiba-tiba. Jika memang pelakunya adalah penduduk Elbaf, maka orang tersebut pasti adalah Loki. Loki berpotensi menjadi villain utama dalam arc Elbaf. Dulu, Lola pernah bercerita kepada Nami bahwa dia pernah dijodohkan dengan Pangeran Loki agar bajak laut Big Mom bisa beraliansi dengan kerajaan Elbaf. Namun Lola tidak mau, akhirnya dia pun menolak Loki dan kemudian kabur. Kini sepertinya Pangeran Loki memang telah mengincar Nami. Ketika Pangeran Loki melihat poster buronan Nami, dia langsung jatuh cinta dan memutuskan untuk menculik Nami ketika bajak laut topi jerami tiba di sana. Itulah mengapa hanya Nami saja yang terlihat terbangun di tempat misterius, sedangkan yang lain tidak ada di sana. Itu karena Loki hanya tertarik kepada Nami, sehingga yang dibawa ke tempatnya hanya Nami saja. Entah yang mana yang benar dari kemungkinan tadi, tapi yang jelas peristiwa misterius yang dialami oleh bajak laut topi jerami ini sangat menarik. Perjalanan mereka menuju ke Pulau Elbaf rupanya tidak berjalan dengan mulus. Meski penduduk Elbaf sudah tahu bahwa Luffy adalah sang dewa matahari Nika, tapi tidak semuanya senang dengan hal itu. Konflik awal bahkan sudah terjadi sebelum Luffy dan kawan-kawan sampai di Pulau Elbaf. Ini akan menjadi arc yang pasti sangat panjang, lebih lama dibanding berjalannya arc Egghead kemarin. Bagaimana kelanjutan nasib dari Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, dan Chopper, dan bagaimana reaksi mereka ketika mengetahui hanya Nami saja yang menghilang, patut untuk ditunggu. Bisa jadi Nami yang terbangun di suatu ruangan itu bukan diculik oleh Pangeran Loki, melainkan dia diselamatkan oleh orang misterius yang menunggu di pantai Elbaf yang diduga adalah Skopper Gabah. Jadi malah ternyata Nami adalah orang yang pertama selamat dibanding yang lain, sedangkan yang lain terdampar di tempat yang belum diketahui. Apapun kebenarannya nanti,